Mas Pras, Cukup? belum dong. Mas cuma dua pelantikan aja, 2 orang aja. Ya. Mas Pras, ini menanggapi adanya isu, katanya ada lembaga baru yang berhubungan dengan keuangan. Oh benar Mas? Lembaga baru yang berhubungan dengan keuangan. Malah baru dengar sih. Berarti belum dengar apa-apa soal itu? Belum. Mas, ada kabar Pak Said Iqbal jadi penasihat presiden di bidang tenaga kerjaan, itu apa enggak sih Mas? Tuh, tadi kan barusan sudah saya sampaikan. Penjelasan. Berarti akan dilantik juga ini? Loh, tadi aja saya sudah menyampaikan agendanya itu. Agendanya salah satu ya yang saudara tanyakan itu. Oke, berarti benar. Mas, dari saya lagi Jawa Tengah ya. Yang dari ada aksi permintaan dari BMSI Jawa Tengah untuk pemerintah untuk membenahi perekonomian ini selama 18 hari. Ya, tanggapan dari Mas Pras terkait dengan tuntutan itu? Ya, tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah, dan beberapa hari ini yang saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita, yang itu memang tentu tidak mudah, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi sekali lagi kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini. Dengan tenggat waktu kan ada tenggat waktunya nih, menanggapinya Ya kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan kan begitu. Tidak semuanya bisa seperti itu, tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi. Mas Pras, Begitu. katanya Terima Presiden kasih. Prabowo mau ke Rusia lagi. Oh, belum ada jadwal. Mas Pras, ada isu-isu nama Khatib Basri ini Isu mencuat lagi. terus. Iya, kan meluruskan isu apa yang beredar di masyarakat toh? Ya susah juga karena kita kan begini ya, maksudnya memang yang namanya sesuatu yang berkembang di masyarakat itu tidak bisa juga kita cegah ya, atau kita tahan, tetapi yang pasti bahwa kita bekerja tidak berdasarkan atau tidak karena isu. Tapi kalau soal nama Khatib Basri ini dengar-dengar nggak emang masuk radar untuk masuk ke circle lagi untuk jadi katanya dengar-dengar mau gantiin Pak Itu Pur. tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan, berkali-kali sudah kami sampaikan, tidak ada rencana reshuffle. Maka juga mohon maaf sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama tokoh si A, si B, dan si C, karena memang sesungguhnya tidak sedang ada rencana pergantian. Nanti kalau memang kita merasa tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Siap? Oke? Mas, berarti yang sore ini cuma 2 doang ya, Mas? Ya. Bu Nani sama Pak Said. Iya, karena ada isu yang lainnya juga lagi. Siap Mas Makanya ini Pras. saya sampaikan bahwa agendanya hanya 2 Tiga sore. yang pelantikan ya, selain yang 8 duta besar. Siap. Terima kasih. Iran menutup peluang pertemuan antara pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dengan Presiden AS Donald Trump di tengah upaya perundingan damai kedua negara. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, penasihat militer senior untuk pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai menegaskan pertemuan Mojtaba dan Presiden Trump tidak mungkin terjadi dalam situasi saat ini. How is the supreme leader doing? Is he fully in control of everything? And President Trump said
that he would be honored to meet the supreme leader. این کار صورت نخواهد گرفت. This will not happen. Right now, we are in the first stage of negotiations, and Mr. Trump has brought the negotiations to a standstill. This will not happen. Padahal sebelumnya, Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Mojtaba Khamenei untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi dengan Iran. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be. Penolakan Iran muncul saat hubungan AS dan Iran kembali memanas. Ketegangan meningkat setelah pasukan militer AS meluncurkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal. Pemirsa, serangan udara Israel di Nabatih, Lebanon Selatan menewaskan 3 tentara Lebanon. Dari ketiga korban, 1 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal. Militer Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan tanpa ampun di tengah gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak 17 April lalu. Selain menewaskan warga sipil, serangan Israel dengan menggunakan bom ini juga menewaskan 3 anggota militer Lebanon di antara Jalan Kardali dan Nazaret di Lebanon Selatan. Ketiga korban, yaitu seorang petinggi militer Lebanon berpangkat Brigadir Jenderal Wissam Sabra, seorang perwira berpangkat kapten bernama Eli Khoury, dan terakhir serangan yang menyasar kendaraan para korban juga menewaskan seorang prajurit bernama Hussein Ghazal. Dikutip dari Royal News English, media massa berbasis di Yordania, pembunuhan kepada ketiga anggota militer Lebanon ini kemudian diakui Israel sebagai kesalahan intelijen. Israel mengira kendaraan yang mengangkut para korban merupakan pejuang Hizbullah. Israel mengklaim lokasi pemboman ini merupakan zona pertempuran antara Israel dan pejuang Hizbullah. Pemirsa, Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung oleh Iran umumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah itu merupakan bagian dari operasi kontra intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad.